keren yang mana itu masih tampak sekarang di muka. Oh, saya kira kamu itu. Ini apa nama? Ya, halo guys, kita lagi di tempat yang terdampak. Tadi ada pesantren yang terdampak dan juga ini sangat parah lingkungannya. Banyak korban waktu hari H. Ya, kita lihat-lihat dulu. Ya, ini cukup parah. Masih ada tumpukan-tumpukan bekas-bekas anunya, banjir bandangnya. Kita mau keliling-keliling dulu untuk melihat pemukiman di sini. Apakah semuanya terdampak? Kita harus ini konten keadaan sungainya yang menyebabkan banjir sudah rata. Kalau sebelum sebelum bencana 9 meter ke bawah, tapi sekarang sudah rata. Gampang air meluap. Kalau itu yang terganang itu di atas antara gunung, Iya. jadi di depresi ke bawah dari 50 meter bangkang sini. Iya. Dengan ahli ini, saya bilang tiap hari itu pesawat bisa ditunjukkan kan. Cuma datang kita yang bersihkan terus malam ini. Kayu memang sudah lama terbang. Sampai ke mana kejadian itu putus jembatan, kayu besar palang di situ, tidak bisa air tembus, ya pada akhirnya meluap di bawah jembatan karena kayu besar di situ yang halangi. Tumbuhkan kayu sama kayu ya. Pemandu saja. Kita lihat kondisinya hari ini, Pak ya. Terkena dampak. Salah satu rumah yang terkena dampak banjir. Itu di atas itu. Kita lihat kondisi hari ini sangat memprihatinkan, teman-teman. Ini adalah belasan bahkan puluhan rumah yang terkena dampak dari banjir bandang ya, yang melanda Matambalu Utara. Dan masyarakat sekarang hari ini membutuhkan pangan, papan, ya, membutuhkan persatuan sementara. Hunian. Ya. Dari logistik, pangan, ya. Menurut informasi, Kalau begini sudah puluhan tahun ini kayu tebang. menurut informasi dari Ibu Bupati kemarin pada saat kita ujian, lebih dari cukup persoalan logistik makanan, ya,
kandang, pangan. Tapi masyarakat sekarang yang dibutuhkan adalah papan, ya, hunian sementara untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak banjir. Ini kondisinya hari ini sangat memprihatinkan, teman-teman. Ini di daerah mana, Pak? Kontak Den. Ini di daerah namanya Kelurahan Kontak Deng. Kita lihat sekarang kondisinya seperti ini. Dulunya ini sangat dalam ini sungainya. Ini kakak Tertimbun. Ya. ini tertimbun. Ya, ini tertimbun ya. Ini sangat apa? Ini sangat sangat memprihatinkan. Naik air. Ini dulu sekolah-sekolah guys. Ini rumah. Ini pas saya kemarin sampai sini sama aku, tapi sekarang Ya ini sekolah-sekolah tertimbun. ini pas ini rumah. Oh ya rumah yang tertimbun. Ini sekolah ini. sekolah. Air tinggi. Sampai menyebabkan ini. Miris. Pinggir sungai. Ini ada sekolah. Ada tinggi. Rusak akibat banjir bandang kemarin. Yang ini ada rumah sampai tenggelam, sampai ke atap-atapnya miris. Melihat keadaannya. Ini rumah batu, saudara. Sungai sudah tinggi. Begini, Dik. Ya. Ini kalau katanya Bunda Bupati kemarin kenapa bisa jadi banjir karena faktor geologi akibat tanah-tanahnya itu berbatuan berpasir, jadi gampang untuk banjir begitu. Nah, ini Pak, gampang. Kayak laut, seperti laut. Saya nggak tahu sekarang rumahnya di mana. Kalau ada rumah bagus di sini warna biru nggak tahu rumahnya. Itu masih sana? Obat atau bayi? Obat atau bayi? Apa itu? Jadi yang selamat apa? Apa selamat? Cuma aja sih dua, selamat semua. Untuk rumah ini ya yang tertimbun. Karena mungkin punya cacat itu yang penambang tidak sempat ngambil kalau ini ya tidak dibutuhkan diambil jam berikutnya sudah berpuluhan tahun untuk dibunuh. Oh ini di daerah sini ya? Iya. Itu yang Ustadz itu yang meninggal ya? Ini masih di sebelah sana. Kan kubahnya cuma bergeser dan data temboknya masih ada tidak. Iya. Pesantren itu nih, lagi enggak. Sini pesantren. Oh ini pesantren ya? Ini yang hanyut ini semua. Jadi seluruh anak pesantren meninggal? Anda enggak? Karena pas hari itu juga. Iya. Karena kan sebelumnya ini ada memang banjir tuh banjir biasa. Iya. Nah pas sebelumnya itu kontinuen dia mengungsi kayak gitu. Kami memang tidak waktu corona dan atau cuma pesantren. Saya juga nggak tahu karena saya di Palu cuma dapat penjelasan dari kakak saya. Gimana Roli? Memang sangat memprihatinkan. Iya. Udah tahu mau aku bilang. Ini paling
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Sabtu 25 Juli 2020 kita berada di lokasi yang terdampak ya banjir bandang di utara Masamba. Kita lihat di sekeliling ini, di belakang saya ini adalah pesantren, teman-teman. Alhamdulillah penghuni pesantren mayoritas itu mengungsi sebelum terkena dampak pesantrennya. Ini di daerah mana lagi nih? Pontak Deng. Pontak Deng ya. Daerah desa ya, kelurahan ya. Nama lorongnya Pontak Deng. Kelurahannya misalnya Bonetua. Dan ini menurut informasi katanya di sini ada ustadz yang meninggal karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika itu katanya ada sekitar kurang lebih 8 orang ya bersepakat untuk bersama-sama menyelamatkan diri untuk sama-sama ya. Namun ada satu orang yang menyelamatkan dirinya katanya. Jadi yang lain dia seperti di pohon-pohon seperti ini ya, di pohon-pohon bambu seperti ini mereka semua menyelamatkan diri bersama-sama, tapi ada satu orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Nah inilah yang katanya menurut informasi di sini itu yang tidak ditemukan sampai hari ini. Sangat memprihatinkan teman-teman. Kita berharap teman-teman yang menonton video ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak banjir ya. Dampak banjir di Masamba Utara. Jadi untuk teman-teman ke depan untuk memberikan bantuan hari ini itu katanya sekali lagi masyarakat di sini sangat membutuhkan namanya kebutuhan papan ya, tempat tinggal sementara ya. Persoalan logistik sandang pangan itu sudah lebih dari cukup. Itu hasil audiensi kami dengan Bupati, Bapak Ibu Bupati ya, Bupati Indah kemarin. Jadi sangat butuh. Jadi untuk teman-teman yang ingin menurunkan bantuan ya datangkan semacam kebutuhan papan ya, renovasi rumah dan membuat tempat tinggal sementara. Saya rasa begitu guys. Mohon doanya untuk seluruh masyarakat ini supaya ya uluran tangan bantuan, semoga kita doakan kehidupan mereka bisa lebih baik ke depan pasca bencana. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu-kayu, pohon-pohon yang dari gunung akibat banjir bandang ini. semua titik-titiknya kayaknya dari gunung turun ke atas ke bawah. Banyak sekali. Dulu ini pemukiman, dulu ini rumah-rumah, sekarang sudah tersapu rata, tinggal kayu-kayu dari atas. Lanjut. Itu tadi tuh yang di seberang dulu itu rumah, banyak rumah di sana pemukiman. Sekarang tinggal pasir-pasir, kayak pohon yang dari atas ke bawah. Pasir tadi ya tuh. Kondisi tanahnya ini Mungkin bisa aja tanah datang ini. oh, Datang. dari atas. Itu maksudku, dari atas ya. Begini kita jadi turun. Ya, itu sekitar pasir. Iya, ini berbatuan berpasir katanya pindah berbatu. Kayak aneh di pantai. Ini jadi rumah ini mas satu tempat. Lihat kondisi hari ini ya. Akibat banjir bandang ya. Apapun itu sebenarnya yang harus perlu kita cari tahu adalah apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang seperti ini ya. Apapun teorinya, apakah itu bencana ekologi, bencana apapun itu teorinya,
bahwa sudah jelas dalam Al-Quran bahwa terjadinya bencana itu akibat karena ulah tangan manusia. Jadi intinya seperti itu, substansinya seperti itu. Terlepas dari apapun teori yang dipaparkan dengan segala macam retorika dan sebagainya, dan teori evidence based dan apapun itu, intinya teman-teman, ya, kita lihat kondisi hari ini akibat ulah tangan manusia. Kenapa? Entahlah, penambangan liar, penyebab apapun itu, sehingga alam itu buruk rasional. Kemudian pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini hanya kita lihat kayu semua tebaran. Jadi hal yang dilakukan itu tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat lah, seperti itu. Merugikan manusia, bukan menguntungkan, bukan yang merugikan. Inilah kondisinya. Jadi sangat memprihatinkan. Ini yang perlu untuk pemerintah ke depan, parlemen, anggota DPR, eksekutif Indonesia menerima, terus tidak mencari tahu apa yang hal-hal seperti ini. Jadi, semoga ini bisa menjadi perhatian buat pemerintah, kabupaten, anggota legislatif, parlemen, wakil rakyat ya, wakil rakyat di parlemen, baik itu di kabupaten maupun di utara maupun di provinsi sini ya, bahwa selatan Sulawesi Selatan khususnya seluruh masyarakat, seluruh pemerintah di Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten kota Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi, wakil rakyat kita di seluruh kabupaten seperti Sulawesi Selatan, bahkan di pusat sudahlah menjadi perhatian dan peringatan ya. Ayo kita lakukan masyarakat dengan tindakan-tindakan sosial yang bisa semoga ini menjadi pelajaran Satu, kami dari Lasismu Endrekan dengan tim medis dari Makassar, Muhammadiyah, telah berada di lokasi banjir bandang ini, lokasi pesantren yang hanyut, bahkan ustaznya ada sempat hanyut. Inilah diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, karena memang hulunya itu ada kompleks penanaman, apalagi namanya penanaman ini yang kelapa sawit itu tidak, memang itu lahan yang digunakan, berarti pohon-pohon juga ditebang bisu ya, itu di atas kelihatan anunya putih-putih tempat longsornya sekitar ya, puluhan kilo dari sini sih tempat dampaknya di bawah sini. Andainya tidak ada itu, memang dari dulu kita wanti-wanti namanya penambangan liar ya, hutan lindung, dan rata-rata itu tampaknya hutan lindung sampai itu penanaman kelapa sawit, hutan lindung dibabat. Allah menurunkan hujannya sekaligus dengan kayu-kayu yang sudah ditebang. Itulah dampaknya yang jembatan putus, karena kayu-kayu besar di situ palang, air tidak bisa karena air meluap, jadi tenaganya, kekuatannya itu air dengan kayu hantam jembatan, maka jembatan sempat hanyut yang menghubungkan salah satu pesantren yang ada di atas gunung. Menurut informasi kemarin, kalau itu pesantren yang kena banjir, mungkin seluruh kota Masamba tidak ada, karena memang ketinggian cuma yang erodis di situ, kasihan transportasinya betul-betul putus. Menurut informasi ada jalan melingkar, tapi kalau hujan tidak bisa lewati kecuali motor di cross. Itulah barangkali laporan singkat dari Lasismu Endrekan beserta dengan tim medis relawan medis FK Unismo Sulawesi Selatan. Ya, kami sempat ketemu di posko, kami sempat meninjau lokasi tersebut. Itulah barangkali laporan singkat. Saya diri Nasrul Minal Awafat Munkari Mubashiril Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan penampungan air, karena masih banyak kesan orang tidak ada penampungan air. Keluarga semua ini hancur rumah di bapak. Semuanya kemarin
Intinya sekarang lagi butuh tempat tinggal sementara Pak ya. Iya. Rumah lama Pak. Karena Kebutuhan penampungan air untuk kebersihannya dan sebagainya ya. iya. Tapi kalau untuk pakaian, Ya Cukup lah ya. Pemberiannya. logistik ya, makanan sudah cukup lah ya. Iya, Pak. Jadi persoalan Kalau untuk masih beras masih di kan ya, persoalannya jangka lama kita ini kasihan. Mati penghasil pencarian. Karena kita ini pikirkan terus. jadi tetap masih butuh Iya, butuh iya. bantuan logistik, Iya. makanan, beras khususnya. Dan juga tempat tinggal lah untuk sementara ini, Iya, sementara. kebutuhan papan. Tanah pasir di bawah dasarnya, tanah perkat, tanah merah di atas. Itu yang penyebab datang air besar, banjir hujan, penampung hujan sudah. Bulan 6, bulan 5, bulan 6, bulan 7 ini dasarnya. Tanggal 12, 13. Jadi ada dari gempa Palu Pak, Iya, Pak. Iya, Qatar. ada getaran dari Getar sana, iya, di sini rumah bergetar. dari Di sini kan ini ujung. Asal anu lagi gempa lagi di sana, getaran datang di sini. gempa di Palu. Iya, gempa di Palu. Oh jadi dia langsung sampai ke Luwu ya. Iya. Oh dekat dari Palu sini. Iya. Di ujung utara ini kalau dari sini sisa lewat ke sini apa. Kalau kompak kan sepujahur Pak, barusan ada kejadian begini. Kan dulu kan belum pendangkalan, jadi air kan lewat di bawah terus. Iya, betul. Iya. Sekarang kan Setelah pasir rata dengan pinggir sungai sudah. Jadi awalnya sebelum terjadi banjir ini sudah ada peringatan Pak ya. Ya peringatan hanya itu banjir, tidak ada dari pemerintah bahwa waspada kita masyarakat ini bisa tinggalkan tempat ini. Ya. Jadi informasi dari pemerintah saat terjadinya hujan deras itu tidak memberikan peringatan ya. Iya. Sehingga seperti inilah masyarakat juga Ya biasa-biasa Iya. saja. Perbaiki bersihkan rumah. karena mereka menganggap bahwa walaupun hujan deras Biasa-biasa seperti ini saja. ya tidak ada tanda peringatan dari pemerintah Iya. bahwa akan terjadi banjir seperti ini ya. Seperti ini. pembabatan hutan lindung itu ya adanya kelapa sawit banyak ya dulu. Sebenarnya dia sampaikan memang itu pagi hari Senin Ya, kan bisa ke masyarakat mengungsi memang ini. betul. Bawa yang bisa dibawa. Iya. Ini menjadi Karena sebuah tidak ada pembelajaran dari pemerintah. karena biasa-biasa saja air. Peringatan ini. Semoga hal yang seperti ini pemerintah harus lebih peka Pak ya bahwa Bayangkan Jika dia ada punya terjadi rumah tingkat di situ, bencana, ya. diandalkan rumahnya. Jadi keluarganya di atas semua. ya Ternyata jebol, hantam kayu besar. Dia itu ada 6 orang, berapa orang akan meninggal itu. Semua rumpunnya itu meninggal. innalillahi Dari wa inna iparnya, ilaihi raji'un. cucunya, kemanakannya, menantunya. Betul. Jadi pembelajaran ini untuk pemerintah ke depan bahwa kalau ada seperti ini harus segera mengungsi. Ya ini kita tidak tahu nih pemerintah ini apakah kita kosong kami ini perkampungan ini jadi Iya, kota mati. jadi kota mati saja. Jadi apapun itu ulah tangan manusia Pak ya. Iya. Sampai kayu-kayu besar-besar yang jalan. Cenderung yang paling itu jembatan. Jembatan besi lagi Di dalam rumahnya Pak itu kayu besar dalam rumahnya. Intinya ke depan tidak ada lagi penambangan ilegal, Iya 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 iya. tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat. Iya. Syukur-syukur yang melakukan penambangan liar itu terkena juga, kalau perlu mati saja. Karena kemarahan masyarakat juga sama mereka yang melakukan hal demikian Pak ya. Iya. Pertama jebol ini maunya itu pemerintah sudah bilang tinggalkan dulu. Tapi tidak ada. Jadi orang ya perbaiki saja itu yang jalan rusak.
kita pakai tutup dengan karung